Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, ma'asil ain. Seperti yang di minggu yang lalu kita membahas tentang maksiatnya mata. Lalu kita menginjak untuk memperdalam lagi tentang masalah ma'asil udhun, maksiatnya telinga. Wa ma'asil udhun kal istima'i ilal ghibah wa ghairi dzalik minal muharramat. Jadi sedikit penegasan di sini tentang maksiatnya mata dan maksiatnya tangan, kalau maksiatnya telinga. Ini mohon maaf, ini kurang konsentrasi dan vertigo kali ini. Jadi untuk pembahasan tentang masalah maksiatnya mata, bagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, yaitu melihat perempuan yang bukan mahrimnya, wa nadhar istihqar ilal muslim, memandang rendah daripada saudara muslimnya, wa nadhar fil bait bi ghairi idnih, wa nadhar fil bait bi ghairi idnih. Ini penting, melihat rumah seseorang dengan tanpa izinnya. Ini yang seringkali orang tidak mengetahui, terutama ketika kita bertamu. Ketika kita bertamu, hendaknya ketika mengetok pintu, ini sedikit saya ulang kembali, ketika mengetok pintu itu kita tidak boleh di depannya rumah orang tersebut, harus di sampingnya. Tujuannya untuk apa? Agar aib, agar sesuatu yang tidak diinginkan oleh sahibul bait tidak dapat dilihat oleh tamunya. Ketika di Hadramut itu, rumah-rumah di Hadramut itu setiap pintu pasti ada dindingnya. Jadi nggak langsung pintu lepas seperti rumah yang ada di Indonesia begini, tetapi setiap pintu ada dindingnya. Jadi pintu ada dinding, lalu sampingnya biasanya ada tangganya seperti itu. Tujuannya agar langsung tidak bisa si tamu tadi nggak bisa langsung melihat daripada isi rumah. Dan dikatakan juga sebetulnya rumah yang ada seperti kita saat ini, itu sebetulnya bangunannya itu tidak sesuai daripada tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jadi hikmahnya banyak. Yang pertama masalah sihir. Sihir itu ketika masuk ke rumahnya seseorang, itu terutama ketika rumah tersebut tidak ada seperti temboknya langsung, jadi langsung bukaan begitu, nggak ada pagarnya, nggak ada apa-apanya. Dan juga ketika sihir itu masuk ke dalam rumah seseorang, sedikit fawaid, itu biasanya masuknya setelah asar. Makanya ketika kita masuk waktu asar, maka rumah itu harus kita tutup semua, jendela-jendela, pintu tutup semua, karena masuknya santet, masuknya daripada tenun itu pada waktu asar, dan masuk ke dalam tubuhnya seseorang yang diinginkan itu ketika menginjak suruk. Ciri-ciri wong biar jadi waktunya suruk atau menjelang maghrib, itu masuk dalam diri orang tersebut. Makanya setiap masuk rumah itu ada asar tutup itu. Itu karena kadang-kadang kalau seseorang tuh niat hasud, niat buruk, cepat dia masuk ke dalam rumah. Dan juga ketika malam hari dilarang kita ini untuk menyapu rumah, nggak boleh malam hari. Yang pertama itu khawatir kalau ada jin.
Jadi anak-anaknya jin main. Jadi anak-anaknya jin lagi main, kita sapu, nanti orang tuanya marah karena memang buruk daripada perlakuan jin, maka dia bisa balas dendam. Ini duduk di film ya. Jadi ini ada kitabnya, ada referensinya. Maka seseorang ketika nyapu di dalam rumah ketika malam hari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut daripada keberkahan rumah tersebut. Jadi nyapu bengi-bengi itu jelas oleh barokah. Jadi tidak dapat keberkahan daripada rumah tersebut dan membuat rumah tersebut semakin gelap daripada cahaya penerangan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang dimaksud juga yang menghilangkan daripada rezeki itu ketika kita mengusap kotoran dengan pakaian yang kita gunakan. Ini kadang-kadang nggak tahu. Jadi misalnya diusap kanan kiri, ini mengurangi keberkahan ini dan membuat orang kan semakin fakir di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang sampai diangkat baju ini, diusap mulai ini. Ini membuat orang tersebut akan semakin fakir di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang membuat daripada orang tersebut semakin fakir itu ketika pakaian menjahit pakaian yang dia gunakan. Itu tolong dikendalikan sih. Sudah ceramah butuh konsentrasi. Terus yang namanya pakaian yang digunakan terus dijahit dewi, dipakai terus dijahit, ditutupi. Ini akan membuat orang semakin fakir juga. Tidak boleh. Jadi pas baju digunakan terus dibuat dijahit sendiri. Juga memasang kancing, masang kancing dalam keadaan digunakan. Ini malah bisa mengunci daripada rezeki yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ini fadilah yang kadang-kadang sering terlupakan.